Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan latihan soal tentang Permentan nomor 9 tahun 2023 bagian yang pertama. Adapun permentan ini merupakan juknis ya, tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Ini ada kaitannya dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang jabatan fungsional. Kita langsung saja ke latihan soal yang pertama. Petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh pertanian diatur dalam A. Permentan nomor 9 tahun 2023, B. Permentan nomor 3 tahun 2018, C. Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, D. Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Jawabannya adalah A. Nah, kalau untuk Permentan nomor 3 tahun 2018 ya, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kemudian kalau Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yaitu tentang jabatan fungsional. Dan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 yaitu tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Ini sudah tidak berlaku lagi ya, semenjak Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini diterbitkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian merupakan A. Jabatan fungsional, B. Jabatan fungsional penyuluh pertanian, C. Pejabat fungsional penyuluh pertanian, D. Pejabat penilaian kinerja penyuluh pertanian. Jawabannya adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, jabatan fungsional penyuluh pertanian ini yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan atau melaksanakan kegiatan teknis khususnya tentang fungsional penyuluh pertanian. Nah, itu merupakan pengertian dari jabatan fungsional penyuluh pertanian. Ini kalau jabatan fungsional yaitu yang disingkat dengan JF. Itu adalah sekelompok jabatan yang berisikan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ya, ini hanya jabatan fungsional secara umum. Yang tadi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian kalau jabatan fungsional penyuluh pertanian sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman di soal. Kemudian pejabat, nah ini pejabat fungsional penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh pertanian. Nah, itu seperti kita yang tes PNS ini yang mengambil formasi fungsional penyuluh pertanian ahli pertama atau terampil. Nah, itu merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian namanya ya. Nah, pejabat fungsional penyuluh pertanian itu merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian. Nah, kemudian kalau pejabat penilaian kinerja penyuluh pertanian itu disebut juga pejabat penilai. Itu adalah atasan langsung dari penyuluh pertanian yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan. Jadi pejabat penilai kinerja penyuluh pertanian berarti penyuluh pertanian itu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tentunya ada pejabat penilai ya yang nantinya untuk mendapatkan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, pejabat penilai ini itu atasan langsung ya teman-teman, atasan langsung dari penyuluh pertanian tersebut.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota merupakan pengertian dari A. Kelompok tani atau poktan, B. Gabungan kelompok tani atau gabatan, C. Penyuluhan pertanian, D. Penyuluh pertanian. Jawabannya adalah A. Kelompok tani. Nah, kalau gabatan atau gabungan kelompok tani itu merupakan kumpulan ya dari beberapa kelompok tani. Nah, kalau gabatan ini merupakan kumpulan nih dari beberapa poktan. Nah, sehingga disebutlah gabatan ya. Yang mana beberapa kelompok tani bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Itu gabungan kelompok tani. Kemudian penyuluhan pertanian itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, ini tugas kita sebagai penyuluh pertanian, yaitu melakukan penyuluhan di bidang pertanian. Nah, ya, yaitu kita melakukan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya. Kemudian teman-teman, untuk bisa belajar mandiri ya, kita punya paket latihan soal SKB penyuluhan pertanian beserta materinya lengkap semuanya ya teman-teman. Nah, kemudian teman bisa belajar sendiri kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini kami menyediakan paket yang teman-teman butuhkan, yaitu paket 3. Ada 3 paket. Nah, sebaiknya teman-teman ambil paket 3 ini ya. Paket 3 ini lengkap teman-teman. Ada latihan 400 soal plus kunci jawabannya. Nanti saya kasih linknya. Kemudian ada materi SKB penyuluhan pertanian yang terupdate tentunya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa latihan soal SKB dan sekalian ada pembahasannya nanti. Setelah teman-teman isi nanti ada pembahasannya. Itu ada 4 paket latihan, banyak sekali ya teman-teman ya. 4 paket latihan itu berarti sekitaran 400-an soal juga nanti kami berikan. Nah, teman-teman cukup membayar hanya sebesar Rp225.000 saja dari harga normal Rp399.000. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan tuh kok kemahalan, bukan mahal teman-teman. Ini sangat sesuai dengan substansinya di bidang penyuluhan ya. Yang kita buat ini sesuai sekali dengan substansi dan update aturan-aturan terbaru, mekanisme terbaru tentang penyuluhan pertanian. Kemudian kami juga menyediakan paket 2 dan paket 1 ya. Paket 2 itu teman-teman dapat e-book latihan 400 soal plus kunci jawabannya, kemudian materi SKB penyuluhan. Sedangkan paket 1 ini itu hanya mendapat e-book latihan 400 soal plus kunci jawabannya ya. Caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman cukup DM ke Instagram saya aja, yaitu abdimr, atau kirim ke email ke abdystp@yahoo.com, abdhystp@yahoo.com ya. Isi DM ya terserah sih, sebaiknya dikit-dikit aja isinya, paket mau beli paket 3 atau segala macam ya. Nanti tunggu balasan dari kami untuk petunjuk pembayarannya. Nah, pembayaran hanya dilakukan melalui rekening atas nama Abdi yang nanti akan kami kirimkan ya kepada teman-teman. Nah, kalau bukan ke rekening tersebut, itu bukan tanggung jawab kami ya teman-teman ya, karena banyak kejadian penipuan-penipuan di masa-masa ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kepanjangan dari SKP dan PAK adalah sasaran kinerja pegawai dan penetapan angka kredit,
B. Sasaran kinerja pegawai dan penilaian angka kredit. C. Sasaran kerja pegawai dan penetapan angka kredit. D. Sasaran kerja pegawai dan penilaian angka kredit. Jawabannya adalah A. SKP itu sasaran kinerja pegawai dan Pak itu penetapan angka kredit dari pegawai tersebut, atau kalau kita itu penyuluh pertanian nanti ya. Kalau SKP itu apa? SKP itu merupakan rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Nah, ini SKP ini dibuat oleh seluruh PNS ya, tanpa terkecuali, baik itu penyuluh pertanian, baik itu fungsional lainnya ya, pengawas, teknis sampai ke eselon 1, 2, 3 dan 4 itu semua membuat SKP ya. Itu rencana kinerja kita sebagai ASN, kemudian target yang dicapai dalam setiap tahun. Kemudian penetapan angka kredit ini untuk pejabat yang menduduki jabatan fungsional, itu merupakan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, kalau untuk kita ini mengkhususkan JF penyuluh pertanian ya teman-teman, nanti kita akan diberikan angka kredit. Angka kredit ini dimana didapat, yaitu berdasarkan dari SKP yang kita isi, realisasi dari SKP ini. Nah, nanti akan ditetapkanlah angka kredit ya. Itu penjelasan singkatnya. Kemudian proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan atau sosial kultural dari penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan merupakan A. Penilaian kompetensi, B. Kompetensi, C. Standar kompetensi, D. Uji kompetensi. Jawabannya adalah D, yaitu uji kompetensi. Nah, kalau standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh penyuluh pertanian, baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan pertanian adalah A. Rencana penyuluh, B. Karangan ilmiah, C. Karya ilmiah, D. Karya tulis atau karya ilmiah. Jawabannya adalah D, karya tulis atau karya ilmiah. Nah teman-teman, biar durasinya tidak terlalu panjang, nanti kita akan bahas Permentan nomor 9 tahun 2023 di bagian kedua dan bagian 3, karena ini sangat penting ya. Ini merupakan fondasi atau dasar dari kita melaksanakan tugas-tugas yang akan dibebankan kepada kita sebagai penyuluh pertanian ya. Kemudian untuk bagian kedua nanti ada bagian ketiga. Nah, nanti kita bahas pada video-video berikutnya ya. Demikianlah teman-teman, tetap semangat ya, jangan kasih kendor. Semoga teman-teman lulus dan mendapatkan NIP pada tahun ini. Demikianlah saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.